Shinqit merupakan sebuah kota kuno, yang sekarang hampir tenggelam oleh pasir karena penggurunan yang terus bergerak ke selatan dengan kecepatan 48 km per tahun. Wilayah seluas 260 hektar telah hilang, dan banyak jalan, halaman rumah, serta masjid yang telah tertutup oleh pasir. Dulunya, kota ini dihuni oleh sekitar 20.000 orang, tetapi seiring dengan penggurunan yang terus meluas, dan hampir meratakan bangunan-bangunan dengan pasir, hanya ribuan orang yang memilih untuk bertahan dalam kondisi yang mengkhawatirkan ini. Orang-orang ini tinggal di rumah-rumah tua, yang dibangun dengan batu kering kemerahan dan teknik bata lumpur, dengan atap datar terbuat dari pohon palem. Banyak rumah tua memiliki pintu yang dipahat dengan tangan, yang ditopang oleh pohon akasia besar. Bangunan utama di kota ini adalah Masjid Jami Shinqit, dengan menara persegi yang menonjol. Masjid ini dibangun pada abad ke-13 atau ke-14, dan diyakini sebagai menara tertua kedua yang terus digunakan di seluruh dunia. Walaupun hampir tenggelam oleh pasir, masyarakat kota Shinqit dikenal memiliki kehebatan dalam bidang keilmuan. Salah satu keahlian khas yang dimiliki oleh mereka adalah kemampuan untuk menghafal dengan cepat dan memiliki daya ingat yang luar biasa. Sekaligus memiliki budaya menghafal Al-Quran terbaik di dunia. Budaya menghafal Al-Quran sangat dihargai dan dipraktikkan secara luas di kota ini. Menurut tradisi masyarakat Shinqit, seorang anak yang berusia 7 tahun yang belum mampu menghafal Al-Quran akan dianggap sebagai suatu hal yang memalukan. Oleh karena itu, sejak masih dalam kandungan, ibu mereka akan membacakan Al-Quran. Dan setelah dilahirkan, keluarga akan terus memperdengarkan bacaan Al-Quran hampir sepanjang waktu. Pendidikan Al-Quran yang intensif dimulai sejak usia 5 tahun, mencakup bacaan, hafalan, dan penulisan. Karena tradisi menghafal Al-Quran yang luar biasa, Shinqit telah menjadi pusat perhatian tokoh-tokoh agama dari seluruh dunia. Selain kekayaan ilmu yang dimilikinya, kawasan ini juga terkenal dengan sistem pendidikan yang sangat baik dalam mencetak para ulama yang diakui keilmuannya, khususnya dalam bidang Al-Quran. Terletak di Afrika Utara, di sebuah negara yang disebut Mauritania, Shinqit merupakan sebuah kota yang sangat dihormati dan diakui oleh para tokoh agama di seluruh dunia. Kawasan ini terletak di sebuah wilayah yang dikenal dengan sebutan Abror Mauritania, dan berbatasan dengan Mali di bagian timur, Senegal di barat daya, Samudra Atlantik di sebelah barat, Padang Sahara di utara dan barat laut, serta Aljazair di timur laut. Mauritania merupakan negara terbesar ke-11 di Afrika, dan 90% wilayahnya terletak di wilayah Sahara. Sebagian besar dari 4,4 juta penduduknya tinggal di daerah beriklim sedang di selatan, dan sekitar sepertiga dari total populasinya terkonsentrasi di ibu kota yang terletak di pesisir Atlantik. Shinqit didirikan pada abad ke-8 dan menjadi tempat persinggahan bagi para peziarah yang menuju Mekah, sekaligus menjadi pusat perdagangan yang penting selama abad pertengahan. Kehadiran ribuan unta setiap hari membawa sumber daya emas, perak, dan kain wol yang berharga. Dan selama berabad-abad, kota ini menjadi tempat berkumpulnya para peziarah dalam perjalanan menuju Mekah. Kota ini dikenal sebagai kota suci tersendiri, terutama bagi para peziarah yang tidak dapat melakukan perjalanan panjang ke semenanjung Arab. Banyaknya peziarah yang singgah di kota ini membentuk sebuah tradisi keilmuan di Shinqit, dan menjadikannya sebagai pusat studi agama Islam di Afrika Barat. Di tempat ini berdiri sekolah-sekolah yang mengajarkan retorika, hukum, astronomi, matematika, dan kedokteran. Kota ini pernah terkenal sebagai tempat berkumpulnya para sarjana hebat, dan sebagai tempat untuk mendiskusikan poin-poin yang lebih baik dari hukum Islam. Sebagai kawasan yang menjadi lalu lintas para sarjana, dibangunlah sejumlah perpustakaan besar untuk menampung buku-buku keagamaan yang berasal dari berbagai daerah seperti Mesir, Maghrib, Aljazair, dan lain sebagainya. Pada masa kejayaannya antara abad ke-11 hingga abad ke-13, Shinqit memiliki 24 perpustakaan yang menampung ribuan manuskrip berbahasa Arab, naskah-naskah teologi, hukum, filsafat, syair,
dan lain sebagainya. Meskipun begitu, karena kondisinya yang mengkhawatirkan saat ini, hanya ada 5 perpustakaan yang tetap beroperasi hingga sekarang. Dan menampung sekitar 1.300 manuskrip berbahasa Arab. Banyak konservasionis khawatir akan nasib naskah-naskah tersebut karena kondisi yang terus memburuk, dan mereka mencoba membujuk para pustakawan untuk memindahkan buku-buku tersebut ke tempat yang lebih aman. Namun, para pustakawan tidak bersedia memindahkan naskah-naskah kuno tersebut karena mereka menganggap bahwa memindahkan naskah-naskah tersebut sama dengan memutus mata rantai tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Hal itu merupakan alasan yang cukup kuat bagi mereka untuk menolak perubahan. Beberapa orang yang tinggal di Singkit menjaga perpustakaan juga menjadi sumber pendapatan utama, dan penduduk setempat sangat bangga karena mereka percaya bahwa Singkit adalah kota suci ke-7 dalam dunia Islam. Meskipun klaim tersebut belum diakui di luar wilayah Afrika Barat, pada tahun 1996 UNESCO menetapkan Singkit sebagai situs warisan dunia. Meski terisolasi dan sulit dijangkau, kota ini menjadi situs wisata yang paling banyak dikunjungi di negeri ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan menambah pengetahuan baru bagi Anda semua. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.